Oke, jadi yang selanjutnya di sini saya bakalan ngedemoin pengujian keamanan untuk bagian code injection dan juga SSS-nya. Nah, jadi di sini bakalan coba serang aplikasi dari 3 role yang berbeda, mulai dari penumpang, operator, dan juga petugasnya buat lihat hasilnya. Oke, jadi di sini mulai dari yang penumpang dulu. Oke, jadi yang penumpangnya udah login dulu ke akun penumpang, terus coba ke pesan tiket. Nah, terus di sini pilih ini, terus passenger name itu kita coba masukin input-input yang berbahaya. Jadi buat yang test case pertama dulu, coba yang SSS-nya. Nah, terus di sini tuh hasilnya dia langsung ditolak kan, dan di sini muncul pesan error dan nggak ada alert box yang jalan, artinya aman. Oke, terus yang selanjutnya tuh coba buat yang test case kedua, yaitu dia yang HTML injection. Nah, di sini juga sama, jadi dia ditolak juga karena tampilan halaman itu nggak ada yang berubah sama sekali dan juga nggak ada tag HTML yang render. Nah, terus buat test case yang ketiga itu kita coba SSTI, jadi kita coba ini. Nah, ini tuh kalau misalnya template engine rentan, jadi dia harusnya keluar angka 49. Nah, tapi di sini ditolak juga dan outputnya malah bukan 49 tapi kayak error gini. Berarti artinya aman. Terus kita juga coba configure secret key. Jadi ini tuh sebenarnya buat ngebocorin configuration server. Nah, terus waktu udah di submit ternyata langsung ditolak dan gak ada information server yang bocor, artinya udah aman. Nah, oke, jadi kita lanjut buat coba dari yang role selanjutnya. Oke, jadi di sini kita coba buat yang kelola rute dulu. Nah, jadi kita coba buat test case 1 lagi. Nah, buat test case 1 kita coba ini. Input pencarian mengandung karakter tidak valid, udah aman. Terus test case 2 ini udah aman juga. Terus test case 3 aman. Aman. Terus coba test case 4 aman juga. Oke, berarti buat yang role operator itu udah aman. Nah, next di sini kita coba pakai role yang petugas. Jadi kita coba lihat rute, terus kita masukin test case 1. Input pencarian mengandung karakter tidak valid, ini udah aman berarti. Terus coba HTML injection-nya aman juga. Nah, coba di sini kita bukan di yang daftar rute tapi coba di yang data jadwal. Oke, misal di sini kita coba pakai yang test case 3. Input pencarian mengandung karakter tidak valid, aman. Terus kita coba lagi. Ini juga aman. Terus buat yang test case 4. Oke, ini aman juga. Oke. Nah, jadi kenapa semua payload tadi itu bisa ditolak dan juga semua bisa aman? Itu tuh karena ada 3 lapisan mitigation yang dipasang di aplikasinya. Jadi buat yang pertama itu ada di tickets, terus di bagian forms.py-nya. Nah, di sini tuh kita lihat. Jadi sebelumnya itu sempat coba untuk pakai kayak ngeblock list kata kunci kayak misal yang berbahaya, jadi kayak misal tuh scriptnya gitu. Nah, tapi ternyata setelah dipikir-pikir lagi kalau misal pakai block list kayak gitu tuh dia gampang di bypass pakai variasi huruf kapital. Nah, makanya diganti di sini pakai allow list regex. Jadi cuman boleh mengandung ini aja dan karakter-karakter berbahaya kayak gini tuh dia nggak diizinkan. Nah, kalau misalnya ada dia bakalan langsung kena validation error yang dimana itu tuh pokoknya dia nangkep semua payload SSS dan juga HTML injection dan juga SSTI tadi sekaligus. Oke, jadi yang selanjutnya itu buat lapisan kedua itu ada di roots, terus di bagian views.py. Nah, di sini tuh ada function is save input. Jadi function ini tuh intinya dia juga pakai regex allow list yang sama dan ini tuh juga nolak payload di kolom pencarian untuk operator dan juga petugas tadi. Lalu buat lapisan ketiga tuh ada di templates. Nah, misal di sini. Jadi di sini tuh pokoknya udah dipastiin di semuanya, di semua template HTML ya kalau misalnya nggak ada thread save filter ataupun auto escape off. Karena Django itu sebenarnya secara default dia udah auto escape semua variabelnya. Jadi kalau misalnya ada data yang somehow dia lolos validation, jadi dia tuh bakalan tetap nggak akan dieksekusi di browsernya. Nah, jadi kesimpulannya dari semua test case, mulai dari test case 1 sampai 4 itu tuh berhasil dimitigasi dengan baik, baik dari role penumpang, operator maupun petugasnya. Nah, karena kombinasi allow list validation di form dan juga views ditambah dengan auto escaping di template itu tuh jadi defense in depth yang cukup solid untuk aplikasi ini. Saya akan menjelaskan tentang mitigasi token authentication, di mana token authentication adalah rangkaian kelemahan yang memungkinkan penyerang melalui identitas pengguna lain atau mengakses sumber daya tanpa otorisasi yang sah. Teknik mitigasi pertama adalah password hashing. Jadi dalam hal ini password tidak disimpan dalam teks biasa, melainkan menggunakan pendekatan hash pd kdf2 shell 256 secara otomatis. Jadi di accounts model.py kita mendefinisikan user berupa abstract user dan kita menyimpan role-nya sebagai berikut. Kemudian di account fields.py di bagian register field, baris ini menghasilkan
Oke, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana aplikasi Tiket melindungi pengguna dari serangan CSRF atau CWE352. Jadi CSRF adalah serangan di mana penyerang memanfaatkan situasi korban untuk melakukan aksi yang tidak diinginkan, seperti memesan tiket tanpa izin pengguna. Lalu di sini saya akan menjelaskan mitigasi untuk CSRF. Jadi untuk mitigasi pertama di sini adalah penggunaan CSRF token. Jadi setiap form post di tiketku wajib menyertakan tag CSRF token. Nah, itu bakal menghasilkan token unik yang divalidasi server. Lalu untuk mitigasi kedua, di sisi backend kami menggunakan dekorator CSRF Protect ini untuk memastikan verifikasi token dilakukan secara ketat. Selain itu, di sini juga digunakan require post. Ini agar tidak pembayaran tiket itu tidak bisa dipicu melalui link sederhana atau get request. Oke, lalu untuk mitigasi selanjutnya di sini di setting UI. Di sini kami memperketat keamanan cookies dengan CSRF cookie HTTP only agar tidak bisa dicuri oleh script jahat dan same site Smart Lex ini untuk mencegah pengiriman cookie pada request lintas situs. Terakhir kami mengatur CSRF transit origin ke localhost 127.001. Ini untuk mencegah serangan dari domain asing yang mencoba masukkan request ke server kami. Oke, lalu di sini saya akan menguji test case untuk CSRF. Jadi untuk TC CSRF 1, di sini di halaman Ticketsbook bisa dilihat bahwa di inspect element Django ini telah menyuntikkan token unik ke dalam form kita. Lalu untuk TC CSRF 2, invalid token, di sini saya akan mencoba untuk mengubah value token di inspector menjadi value yang lain, seperti misalnya hacker token. Nah, di sini ketika saya klik konfirmasi pesanan, akan muncul halaman forbidden. Nah, di sini ketika penyerang mencoba mengirimkan token yang salah, server secara otomatis akan menolak dengan halaman 403 forbidden ini. Oke, lalu selanjutnya untuk TC CSRF 3 dan juga 4F untuk serangan lintas situs atau cross origin. Jadi di sini saya membuat file CSRF attack.html dan di sini kita akan mensimulasikan serangan dari website eksternal. Ini file CSRF attack.html ini mencoba memesan tiket atas nama korban tanpa membawa token. Jadi di sini saya mencoba untuk klik klaim hadiah sekarang dan bisa dilihat bahwa request-nya ditolak. Lalu kita lihat di sini juga terdapat payload dengan password username korban CSRF 3. Lalu ketika kita lihat di history, nah, halaman riwayat ini menunjukkan bahwa tidak ada tiket baru untuk korban CSRF 3 dan ini membuktikan bahwa fitur pemesanan di tiket ini 100% aman dari serangan CSRF. Oke, jadi di sini saya akan mendemokan fungsionalitas dari web yang kami buat. Di sini tampilan awalnya sebelum kita memasuki sebuah akun. Sebelumnya, jika belum punya akun, kita bisa mendaftar. Kemudian di sini terdapat 3 row. Nah, di sini tertera bahwa register berhasil. Kemudian di sini juga langsung redirect ke halaman untuk login. Untuk selanjutnya saya akan login dengan akun sebagai penumpang. Nah, di sini tertera dashboard penumpang, halaman utama penumpang. Kemudian kita menuju dashboard, di sini terlihat kita bisa fungsionalitasnya dapat untuk memesan tiket. Kemudian kita juga dapat melihat riwayat tiket. Kemudian di sini juga tertera jadwal yang telah ada dari sisi penumpang. Kemudian saya akan login. Nah, saya akan menemukan untuk akun operator. Nah, setelah berhasil sebagai operator, kita akan menuju ke dashboard. Nah, di sini terdapat mengelola rute, armada, dan juga jadwal. Jadi kita bisa menambah rute. Seperti ini. Kemudian, nah, ini sudah tersimpan. Dan juga kita di sini operator dapat mengedit ataupun menghapus. Nah, seperti ini. Ini juga dapat untuk mengedit. Kemudian untuk jadwal, kurang lebih sama. Ini kita bisa menambahkan jadwal. Dan ini memakai rute yang telah kita buat, kendaraan yang kita buat, dan untuk waktu tiba dan keberangkatan di sini. Nah, ini terlihat bahwa terdapat jadwal baru dan kita bisa menghapus. Itu juga kita bisa mengedit. Kemudian saya akan menemukan sebagai role petugas. Di sini petugas dapat memantau rute dan juga jadwal.